وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah rahimakumullah, marilah tadarus Al-Quran pada sore hari ini dalam rangka pengajian Ayamul Bid ya, bersama yang hari yang ketiga kita mulai. Kita lanjutkan tadarus dari jamaah yang sudah berlangsung. Kalau nggak salah sekarang kita mulai surat Fusilat, dibuka surat Fusilat ayat 1 sampai 11, satu lembar. Surat Fusilat, surat yang ke 41, juz 24. Surat ke-41 juz ke-24. Surat Fusilat, tapi ada juga dalam Al-Quran itu surat Hamim Sajdah. Nah, mungkin ada yang Qurannya beda ya. Dalam Al-Quran saya melihat yang banyak surat Fusilat, tapi ada yang memberi nama surat Hamim Sajdah. Tapi kalau Quran yang dari Arab kelihatannya semuanya Fusilat ya. Sampun pinanggih sedaya ibu-ibu ya, mengenai sampun kita awali kanthi waosan umul kitab ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Jamaah rahimakumullah, monggo dipun simak, marilah disimak terjemahan dari ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebelumnya ini surat ini disebut surat Fussilat. Nanti ada penjelasan pada ayat 3 ya. Tapi juga disebut surat Khatmim Sajdah. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada penjelasannya ya. Pada waktu Rasulullah berdakwah dulu, ini ada seorang pembesar Quraisy yang kalau nggak salah namanya Utbah bin Rabi'ah, itu minta persetujuan pada kaum Quraisy teman-temannya ya, ingin menemui Rasulullah di mana Rasulullah baru sedang sendirian di masjid. Kemudian Utbah bin Rabi'ah itu minta izin pada kaumnya untuk mendatangi dan menawarkan kepada Nabi untuk menghentikan dakwahnya dengan janji mau minta apa akan dipenuhi ya. Kalau minta harta akan diberi ya. Minta kedudukan jabatan akan diangkat menjadi raja ya. Minta wanita akan dipenuhi. Pokoknya apa permintaannya akan dipenuhi dengan perjanjian supaya menghentikan dakwahnya, karena dakwahnya dianggap
memecah belah persatuan kaum Quraisy, ya, terutama kemudian menghina atau menyingkirkan sesembahan-sembahan para pendahulunya. Tetapi apa jawab Nabi Muhammad ketika ditawari itu? Nabi Muhammad hanya menjawab dengan membaca surat ini, surat Fussilat, dari Ha-Mim sampai surat ayat Sajdah. Ayat Sajdahnya ayat berapa? Sampai pada ayat Sajdah. Ada ayat Sajdahnya ya? Pada ayat 38 ya. Jadi dibaca oleh Rasulullah, tidak dijawab, tapi dengan Rasulullah membaca surat ini ya, dari Ha-Mim sampai ayat Sajdah, yaitu ayat 38. Kemudian Rasulullah sujud sajdah, sujud tilawah. Ini jawaban Rasulullah pada waktu itu. Kemudian singkat ceritanya itu Utbah bin Rabi'ah kembali kepada kaum kafir Quraisy ya, dan menceritakan apa yang dibaca oleh Rasulullah itu sangat menarik hati dari Utbah bin Rabi'ah. Dia yakin bahwa itu bukan buatan Rasulullah, itu betul-betul ayat Al-Quran dari Tuhan. Sehingga Utbah bin Rabi'ah malah dicemoohkan oleh kaum Quraisy, itu kamu terkena sihir dari Muhammad. Dan mungkin itu awal dari Utbah bin Rabi'ah masuk Islam. Nah, makanya ada yang menyebutkannya surat Ha-Mim Sajdah. Itu tidak semua Quran, mungkin malah Quran yang cetakan Indonesia mungkin ada. Nah, saya lihat Quran yang 18 baris kalau nggak salah, ada menyebutnya surat Ha-Mim Sajdah, tidak disebut surat Fussilat. Nah, ini sebagai tambahan pemahaman ya. Jadi nanti kalau ada yang bilang surat Fussilat, tapi ada juga yang menyebut surat Ha-Mim Sajdah, itu sama ya. Seperti halnya kemarin surat Ghafir ya, itu juga ada yang menyebut surat Mukmin ya. Nah, surat Al-Mukmin ya. Karena menceritakan salah satu orang yang beriman pada waktu Nabi Musa berdakwah, salah satu saudara Fir'aun sendiri, istri Fir'aun yang beriman di antara orang yang tidak mau beriman. Demikian sebagai mukadimah jamaah rahimakumullah, marilah kita simak terjemahan dari ayat ini, kemudian kita coba pahami. Ayat pertama Ha-Mim, ini hanya Allah yang maha tahu artinya, seperti alif lam mim. Ayat yang kedua Tanzilun minar rahmanir rahim ya. Tanzilun minar rahmanir rahim ya. Al-Quran ini diturunkan ya. Al-Quran ini diturunkan dari Allah, ada Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, Allah Tuhan yang maha pengasih. Pengasih itu dari kata kasih ya, memberi ya. Allah yang maha memberi, mengasihi, memberi. Semuanya dikasih makhluknya ya. Ar-Rahman maha penyayang, tapi tidak semua disayang ya. Hanya orang-orang yang beriman saja insya Allah yang disayang. Tapi kalau yang dikasih semua makhluk Allah diberi kasih ya. Baik itu beriman atau tidak beriman, dikasih oleh Allah. Ini ayat kedua. Ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan. Tuhan itu yang maha pengasih, maha penyayang. Yang setiap baca Al-Quran biasanya diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, supaya kita baca setiap kita melaksanakan kegiatan amal, aktivitas, supaya amal kita menjadi bernilai ibadah. Maka bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini supaya kita biasakan, kita lakukan. Kalau kita melakukan suatu aktivitas kegiatan,
supaya kegiatan itu bernilai ibadah, kita awali dengan bacaan basmalah. Begitu makan, minum, kita bekerja, belajar, berdagang, semuanya diawali dengan bismillah. Insya Allah itu nanti akan beda dengan yang tidak bernilai ibadah, nah, karena diniatkan mencari ridho Allah. Ayat ketiga, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan. Kitab ini fussilat, berarti fussilat artinya dijelaskan. Dijelaskan dengan jelas, dijelaskan dengan rinci. Hanya kadang-kadang penjelasannya itu bertebaran di dalam Al-Quran ini, satu dengan ayat yang satu dengan yang lain, biasanya tebaran. Nah, kita tugasnya menggabungkan, mengumpulkan penjelasan-penjelasan itu. Kitabun fussilat, nah, kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, Qur'anan Arabiyya, bacaan dalam bahasa Arab. Al-Quran itu artinya bacaan, ya. Kata Iqra, bacalah Al-Quran, ini arti bahasanya bacaan, sehingga mestinya harus banyak kita baca, ya. Qur'anan Arabiyya, ya. Bacaan dengan bahasa Arab. Kitab ini yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ini dijelaskan dengan rinci ayat-ayatnya. Dan Al-Quran itu merupakan bacaan dalam bahasa Arab bagi kaum yang ingin mengetahui, bagi kaum yang mengetahui, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Maka kita dianjurkan untuk belajar supaya kita mengetahui, karena bacaannya dengan bahasa Arab, dengan bukan bahasa kita, bahasa ibu kita atau bahasa negara kita. Ini ayat ketiga penjelasan, dan ayat surat ini diambil dari salah satu kata fussilat, dijelaskan. Ayat keempat, basyira wa nadhira. Al-Quran itu berfungsi atau membawa berita gembira, wa nadhira, dan peringatan. Isinya adalah basyira, berita gembira. Nanti banyak berita-berita yang menjelaskan tentang hal yang kita menjadi gembira, kita senang, tentang akhirat, tentang surga. Tapi juga wa nadhira, ancaman, peringatan, ancaman neraka nanti di akhirat. Jadi, isinya berupa berita gembira, wa nadhira, dan juga peringatan-peringatan. Fa'aradu aktsaruhum wa hum la yasma'un. Fa'aradu, tetapi berpaling, aktsaruhum, kebanyakan mereka, kebanyakan manusia, kebanyakan kita, banyak yang berpaling. Fahum, dan mereka la yasma'un, tidak mendengarkan, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan. Mendengarkan saja tidak mau, apalagi belajar, ya. Ini dari Allah memberikan Al-Quran berfungsi sebagai berita gembira, kabar gembira, dan juga peringatan supaya kita hati-hati dalam kita beraktivitas atau kita hidup ini di dunia. Ada petunjuk, tetapi banyak yang berpaling. Kebanyakan, aksaruhum, kebanyakan mereka, sebagian besar mereka, kita manusia, karena Al-Quran ini manusia dan jin, ya, termasuk jin, la yasma'un, tidak mau mendengarkan, tidak mau belajar, tidak mau memahami. Mungkin mendengarkan tapi tidak mau memahami, tidak mau memperhatikan. Ini upaya peringatan bagi kita, bagaimana kita semangat untuk
mendengarkan, mempelajari, memahami, mengikuti dan mematuhi kalau itu perintah dan menjauhi kalau itu larangan. Wa qalu qulubuna fi akinnatin, dan mereka berkata, qulubuna fi akinnatin, ya, hati kami sudah tertutup. Hati kami sudah tertutup. Itu berkaitan dengan tadi orang kafir Quraisy tadi, ya. Ketika Utbah bin Rabi'ah kembali justru malah mencemoohkan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dianggap kena sihir, dan mereka semakin tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah Al-Quran itu, dan mengatakan hati kami sudah tertutup mimma tad'una, dari apa yang engkau serukan kepada kami, ilaihi, kepadanya, wa fi adhanina waqrun, dan telinga kami, wa fi adhanina, di dalam telinga kami, waqrun, ada sumbat, wa min bainina, dan di antara kami, wa bainaka, dan di antara kamu, hijabun, ada dinding. Fa'mal innana amilun, karena itu lakukanlah sekehendak kamu, sungguh kamu akan lakukan sekehendak kami. Ini ayat 5, saya baca terjemahan bebasnya. Jadi dalam Al-Quran ada terjemahan perkata, tapi ada terjemahan kalimat, ya. Kalau terjemahan kalimat itu sudah disusun dalam bahasa Indonesia yang benar. Kalau terjemahan perkata diterjemahkan kadang-kadang ya tidak sesuai dengan struktur bahasa Indonesia yang benar. Jadi ayat 5 terjemahan kalimat, ya. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kepada kami, ya. Kepadanya, ya dengan Al-Quran itu, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding, ada hijab. Karena itu lakukanlah sesuai dengan kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan sesuai dengan kehendak kami. Ini diantaranya jawaban Rasulullah, ya, ketika diajak untuk berdamai dengan kaum kafir Quraisy, untuk tidak menghentikan dakwahnya. Silakan melakukan apa sekehendakmu, kami juga akan melakukan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Ayat ke-6, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Katakanlah Muhammad, qul innama ana basarum mislukum, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Maksudnya sama-sama hamba Allah, abdun. Qul innama ana basarum mislukum, kami ini sama seperti kamu, sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, makhluknya Allah. Yuha ilayya, hanya saja diwahyukan kepadaku. Berarti ini perbedaannya. Tetapi aku diberi wahyu, berarti saya sebagai Rasul. Yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa. Wahyu itu intinya adalah annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, ini yang perintah Allah kepada orang-orang kafir Quraisy itu. Innama ana basarum mislukum, sesungguhnya kami ini, saya ini manusia hamba Allah,
ciptaan Allah, makhluk Allah. Mislukum seperti kamu itu juga hamba Allah. Yuha, yang diwahyukan ilaya kepadaku, yang isinya wahyu itu supaya menjelaskan annama, bahwasanya ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu adalah Tuhan Allah yang Maha Esa, yang satu. Fastaqimu ilaihi, karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya. Ini adalah inti dakwah Rasulullah, mengajak beribadah hanya kepada Allah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Dan itu merupakan risalah Rasul-Rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semuanya mengajak untuk hanya mengesakan Allah, menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya, wastaghfiru, dan mohonlah ampunan kepadanya. Ini insya Allah inti daripada dakwah Rasulullah, ya. Rasulullah adalah hamba Allah, abdun, tetapi diberi wahyu, berarti dia sebagai Rasul untuk menyampaikan risalah yang isinya wahyu adalah untuk mengajak hanya menyembah, mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya, dan mengajak mohon ampun, wastaghfiru, karena kita manusia tidak akan lepas dari khilaf dan salah dan lupa. Maka supaya selain beribadah kepada Allah juga senantiasa memohon ampun atas kekurangan kekhilafan kita. Wa wailul lil musyrikin, wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Orang yang musyrik, ya, menyekutukan Allah itu celaka. Ini nadhirun, peringatan dari Allah yang muncul dari ayat ini. Salah satu peringatannya, dan celakalah nanti orang-orang yang menyekutukannya. Alladzina yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Yang menarik di sini, ya, yang disebut di sini yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka tidak percaya pada hari akhir. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Tadi menjelaskan celakalah orang-orang musyrik. Orang musyrik itu siapa di sini? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka tidak percaya kepada hari akhir. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat disebabkan karena tidak percaya kepada hari akhir, itu termasuk orang musyrik, menyekutukan Allah. Kira-kira logikanya gimana? Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan tidak percaya pada hari akhir, kafir, ingkar kepada hari akhir, itu termasuk orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Karena biasanya orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir, dia bekerja untuk mencari harta, hartanya itu dianggapnya hasil usahanya sendiri, bukan dari Allah. Kalau orang sudah bilang ini hasil usahanya sendiri, bukan dari Allah, berarti dia sudah menyekutukan Allah. Ada orang yang menganggap menyamai Allah, haknya Allah katanya. Disitulah muncul kemusyrikan, dia dianggap sebagai musyrik. Wailul musyrikin kok dijelaskan, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka tidak percaya atau ingkar kepada hari akhir. Biasanya orang yang tidak percaya kepada hari akhir itu yang dicari hanya dunia, harta, kedudukan. Dan kalau sudah tercapai kedudukan dan harta itu, dianggapnya itu hasil usahanya sendiri, seperti Fir'aun.
maka di situ dia sudah menganggap dirinya menyamai Tuhan. Nah, di situ musyrik. Ayat ke-8 ayat ke-8 betul ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi sebelum saya lanjut ke ayat ke-8, berarti tadi orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka tidak percaya kepada hari akhir itu musyrik, sekaligus itu orang kafir. Dan orang kafir itu, orang musyrik itu adalah termasuk orang kafir. Ayat ke-8, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ini contoh basyiro, kabar gembira. Contoh kabar gembira, Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, beramal soleh yang didasari dengan iman, percaya kepada Allah, dengan tauhid, mengesahkan Allah, lahum ajrun ghairu mamnun, baginya pahala yang tidak akan putus-putus. Itu telah contoh basyiro, kabar gembira. Sehingga orang yang melaksanakan ini, mengamalkan ini, insya Allah akan mendapatkan pahala yang tidak akan putusnya. Banyak ayat yang diulang-ulang ya. Dalam surat Atin juga ada watini wa yaitun. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kita lanjutkan ayat ke-9. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Qul, katakanlah, a'innakum, pantaskah kamu, latakfuruna, ingkar, kafir, kufur, billadzi, kepada Allah Tuhan yang khalaqal ard, yang telah menciptakan bumi, fi yaumaini, dalam 2 masa. Kalau diterjemahkan apa adanya, dalam 2 hari ya, yaumaini ya, dalam 2 hari ya. Ayam, yaumaini. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar, kufur kepada Allah Tuhan yang telah menciptakan bumi ini dalam 2 masa. Kalau diartikan secara bahasa, yaumaini ya 2 hari. Wa taj'aluna lahu andada, dan kamu adakan pula baginya sekutu. Kamu ingkar, malah kamu membuat sekutu, tandingan, andada. Dzalika rabbul alamin, itulah Tuhan seluruh alam. Ayat ini menjelaskan bahwa apakah kita pantas mengingkari Allah Tuhan yang telah menciptakan bumi dalam waktu 2 masa atau 2 hari. Bahkan kamu menjadikan Allah sekutu. Selain Allah ada tandingan. Padahal Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, ya bumi ini diciptakan 2 hari, 2 masa, dan 2 hari. Ya Allah menciptakan bumi itu 2 hari. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hari Ahad dan hari Senin. Maka
hari Ahad dan hari Senin itu ciptakan bumi ya. Yaumaini. Wajah ayat berikutnya wajah ala fiha rawasiya min fauqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'atin ayyam syawa alisailin. Nah, ini. Ayat 10. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan. Jadi ini digabungkan kalau dengan ayat sebelumnya. Jadi bumi diciptakan 2 hari, kemudian dilengkapi 2 hari lagi dengan isinya ya, ada tanaman, ada gunung, ada dan diciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, di atas bumi itu, dan kemudian dia berkahi, ditumbuhkan tanaman-tanaman, dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Berarti bumi itu tadi diciptakan bumi 2 hari Ahad dan Senin kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, kemudian Selasa dan Rabu itu melengkapi dengan gunung dan menumbuhkan tanaman-tanaman, dan kemudian siap untuk dihuni manusia yang diberkahi dan memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan. Ini tafsirnya demikian ya. Maksudnya arba'atai ayam, dalam 4 masa atau 4 hari. Sawa alisailin, yang memadai untuk mereka yang memerlukannya. Kan ada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, bumi dan seisinya sudah ciptakan dengan lengkap. Walaupun pengertian di sini 4 masa ya, dan hanya saja 1 hari pada waktu dulu tidak tahu apakah sama dengan sekarang, kita wallahu a'lam ya. Karena bumi baru diciptakan ya. Sumastawa ilas samai wa hiya dukhonun faqala laha walil ardi tina tau'an au karha qalata ataina ta'in. Kemudian ayat ke-11 sumastawa, kemudian dia Allah menuju ilas samai, ke langit, wahia dukhonun, dan langit itu masih berupa asap, berarti belum ada langitnya. Jadi bumi diciptakan tadi 2 hari Ahad, Senin, kemudian gunung dan tumbuh-tumbuhan dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan makhluk yang nanti hidup di bumi itu Selasa, Rabu, 4 hari. Kemudian Allah dalam ayat ini, kemudian Allah menuju ke langit, tetapi langitnya belum ada, baru berupa dukhon. Dia langit itu masih berupa asap, dukhonun, dukhon. Nanti ada surat sendiri ya, surat ad-dukhon sudah sampai belum? Nanti akan ada surat ad-dukhon ya. Jadi ad-dukhon berarti asap ya, langit ketika baru nanti diciptakan oleh Allah. Nanti ada surat ad-dukhon ya. Ini ayat sumastawa ilas samai wa hiya dukhonun, ia masih berupa asap, belum berupa langit. Faqala laha, dan Allah berfirman kepadanya, walil ardi, dan kepada bumi, dan kepada bumi, iktina, datanglah, dari kata ata, iktina, dan datanglah kamu keduanya menurut perintahku. Ada maksudnya bumi dan langit itu supaya mengikuti apa yang menjadi
perintah Allah, tau'an au karhan, dengan patuh atau karena terpaksa. Tau'an atau karhan. Kemudian dia menuju ke langit, Allah menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap, lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, kepada asap tadi dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh dan atau terpaksa. Qolata, keduanya berkata, qolata, kedua-duanya menjawab, ataina to'iin, kami berdua, ya, bumi dan langit yang masih berupa asap tadi, ya, berkata, kami datang dengan patuh, akan mengikuti dengan patuh, bukan terpaksa, sehingga bumi, langit, matahari, beridaru semuanya patuh kepada Allah, bukan karena terpaksa, mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Tapi Allah mengatakan, datanglah ke sini baik kamu dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh, akan mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dengan patuh. Ini kira-kira sejarah, ya, tentang terjadinya bumi. Mungkin bisa dibandingkan dengan pengetahuan ilmu alam yang mungkin terjadinya bumi seperti apa, tapi dari Al-Quran demikian, ya, bagaimana bumi itu awal diciptakan. Ya, masih lama ya. Jam berapa? Ya, saya tambahkan satu ayat menggabung, ya. Satu ayat. Ya. Ayat ke-12. Ya, ayat ke-12 masih ada kaitannya dengan itu, ya. Ayat ke-12. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadhahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amroha wa yayyannas sama'at dunya bima sabiha wa hifdho dzalika taqdirul azizil alim. Ya, kita lajengaken karena itu masih ada kaitannya dengan ayat ke-11. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Jadi ketika Allah tadi naik, tapi langitnya masih berupa asap, kemudian langit yang masih berupa asap dan bumi tadi dipanggil, ya. Kemudian keduanya menjawab patuh untuk mengikuti perintahnya. Nah, kemudian ayat ke-12, lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Di asap tadi kemudian akan menjadi langit, kemudian diciptakan berikutnya langit 7, ya, 7 lapis, ya. Diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Sama fi yaumaini, dalam 2 hari. 2 masa di sini ditafsirkan 2 masa. Dalam penjelasan Ibnu Katsir itu 2 hari itu berarti hari apa? Kalau tadi bumi hari Ahad dan Senin, kemudian bumi dilengkapi dengan gunung dan tanaman-tanamannya untuk kebutuhan manusia Selasa dan Rabu. Nah, kemudian langit itu diciptakan hari Kamis dan Jumat. Hari Jumat sudah lengkap langit 7. Nah, ini kalau dalam
Ini dalam 2 masa, 2 waktu. Hari Jumat selesai. Dan pada setiap langit Allah mewahyukan urusan masing-masing. Wa fi kulli samain amroha. Ada urusan masing-masing, ada perintahnya masing-masing. Dalam 2 masa dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Dengan bintang-bintang dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi setelah diciptakan langit 7, kemudian Allah melengkapi di langit yang langit bumi, berarti langit yang bisa kita lihat itu dengan bintang-bintang. Jadi apakah juga termasuk matahari, bulan dan sebagainya, itu mungkin ya, bintang-bintang. Ya. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Jadi ini jamaah rahimakumullah dari surat Fusilat sampai ayat 12, termasuk dijelaskan di sini penjelasan tentang bagaimana Allah menciptakan bumi, menciptakan langit dan bintang-bintang yang ada di sekitar kita ini. Dalam waktu berarti 6 hari, 2 hari bumi, 2 hari gunung dan tanaman-tanaman untuk melengkapinya, kemudian 2 hari langit sampai langit ke-7. Maka di sini biasanya berarti yang kosong hari Sabtu. Maka kemudian hari Sabtu biasanya dipakai untuk libur orang Yahudi ya. Orang Yahudi mengambil libur itu hari Sabtu karena itu kosong, tidak untuk bumi sudah jadi, langit sudah jadi, kemudian hari Sabtunya kosong, maka dipakai libur orang Yahudi ya. Agama Yahudi juga hasilnya adalah agama langit dari Allah, hanya diselesaikan ya. Kemudian hari Ahad itu awal diciptakan bumi, dipakai libur orang Nasrani. Ahad. Nah, orang Islam mengambil hari Jumat, termasuk untuk sholat Jumat, akhir daripada terciptanya langit dan bumi semuanya ini. Ini kira-kira namanya tafsir kan mengatakan. Kira-kira ini jamaah rahimakumullah, sekali lagi ini surat Fusilat yang mempunyai nama double surat Ha Mim Sajdah, dan tadi di awal sudah kami sampaikan sejarahnya ketika Nabi didatangi oleh Utbah bin Rabi'ah yang mendatangi Rasul untuk mengajak Rasul, meminta Rasul berhenti dari dakwahnya. Tapi oleh Rasulullah tidak dijawab apa-apa, tapi dengan Rasulullah membaca surat Fusilat ini dari Ha-Mim sampai ayat Sajdah, yaitu ayat 38. Kemudian Utbah bin Rabi'ah malah kemudian tertarik dengan ayat itu, malah dia kemudian masuk Islam. Dan dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy dia terkena sihir. Ini penjelasan yang bisa kami tambahkan yang saya baca dari tafsir Ibnu Katsir ya. Masih tambahan sedikit, ini tambahan, saya pernah ini pengalaman pribadi ya, saya pernah dinasihati oleh Ustadz ketika kamu menghadapi kesulitan dalam kehidupan, menghadapi banyak masalah, itu masih saya ingat ya, bacalah surat Ha-Mim Sajdah. Saya dulu bingung surat Ha-Mim Sajdah itu apa, baru paham sekarang ini ya. Dulu
Kalau menghadapi banyak masalah yang tidak selesai-selesai, banyak masalah, banyak kesulitan, bacalah Kha Mim Sajdah. Saya baru dong ya, ternyata oh di sini memang dulu Allah menciptakan langit dan bumi berawal. Nah, ini bukan masalah yang kecil besar ya. Sedangkan kalau masalah yang kita hadapi ini kan masalah yang kecil. Allah menciptakan langit, bumi dan langit sampai lengkap sampai di langit, kemudian bintang-bintang dalam 6 masa. Ini digambarkan dalam ayat ini. Bagaimana Allah menyelesaikan hal yang besar. Kalau kita bandingkan dengan masalah yang kita hadapi, kan masalah yang sangat kecil dibandingkan dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tadi. Ini tambahan sedikit ya, pengalaman. Ini pernah diberikan nasihat ya, monggo ini tadi. Dan tentu saja ternyata setelah kesawami ya tidak cukup dibaca ya. Dulu ya saya baca saja gitu kan. Kok banyak masalah, enggak selesai-selesai, kemudian juga menghadapi di lingkungan kok banyak masalah, kemudian bagaimana menghadapinya, suruh baca itu. Ternyata ya tidak hanya cukup dibaca, pada waktu itu hanya saya baca saja karena perintahnya dibaca. Ternyata mestinya dibaca, kemudian dipahami artinya, kemudian dipahami kira-kira isinya apa, maksudnya apa, perintahnya apa, dilaksanakan. Insya Allah itu akan menjadikan jalan keluar bagi kita. Ini yang pengalaman yang saya alami. Kalau nggak salah waktu dulu itu saya datang ke sini, kemudian saya itu kos saya di Blimbing kalau nggak salah. Itu di rumah itu baru ada masalah. Masalahnya apa? Kalau nggak salah, dalam keluarga itu selalu cekcok karena tidak punya anak, kemudian yang laki-laki itu mau menikah lagi, ingin menikah lagi, sehingga di rumah itu tarung terus, padu terus, dan tahu-tahu ternyata yang laki-laki itu sudah ya apa ya sebenarnya sudah punya simpanan dan sudah mengandung. Nah, kan tadi rame lah. Coba kita bayangkan mengandung dan punya anak, tetapi akhirnya juga menikah. Akhirnya bisa menikah. Tapi kan biasanya istri pertama kan nggak terima lah, bengok-bengok. Itu keadaan yang tidak menyenangkan dalam keluarga biasanya terjadi seperti itu. Ini sebagai gambaran ya, kita dalam kesulitan dalam keluarga, dalam masalah banyak ya. Mari kita kembali Al-Quran, kita baca Al-Quran ya. Kemudian sekarang sudah banyak terjemahan, kita pahami terjemahannya. Insya Allah nanti di situ akan ada jalan keluar untuk bisa ya, terselesaikan masalah itu secara syar'i, itu yang paling bagus. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita akhiri bersama dengan kita baca doa ya, doa bersama ya. Sampaikan doa ini kumpulan doa pilihan, saya ambilkan doa pilihan bersama ya. Sambil menunggu waktu ya. Wis nopo kabeh? Nanti di belakang punya. Oh ya. Ya. Masih 3 menit ya. Malah 6 menit. Hah? 6 menit untuk berdoa. Kita doa kemudian nanti kita tutupnya. Kita doa bersama ya. Mari kita doa. Saya ambilkan dari kumpulan doa. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-somad
alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad antaghfirli dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad antaghfirli dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad antaghfirli dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya, kami kira sudah sering dengar ya, sering baca ya. Ini diambil dari surat Al-Ikhlas. Ya Allah, dan diambil Asmaul Husna sebagai awal kita berdoa ya. Kita tawasul boleh menggunakan Asmaul Husna, boleh menggunakan amal soleh. Tawasul dengan Asmaul Husna. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah dengan menyebut bahwasanya Engkau Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu, Al-Ahad ya. Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, As-Somad ya. Yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, alladzi lam yalid walam yulad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia, walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, kemudian inti doa antaghfirli dzunubi ya. Antaghfirli dzunubi, agar engkau mengampuni dosa-dosaku ya. Antaghfirli dzunubi innaka antal ghafurur rahim ya. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun, Maha Rahim, penyayang. Nah, ini semuanya diliputi dengan Asmaul Husna. Nah, kita doa bisa bertawasul dengan Asmaul Husna yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di sini contohnya mengambil dari surat Al-Ikhlas ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka, sesungguhnya engkau itu adalah Al-Wahid, Maha Esa, Maha Satu, Al-Ahad, Al-Wahid, Al-Ahadus Somad, satu dan tempat bergantung, alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk doa antaghfirli dzunubi ya. Semoga engkau mengampuni dosa-dosa kami, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ditutup juga dengan Asmaul Husna, Al-Ghafur Ar-Rahim. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga Allah mengabulkan doa kita, mengampuni. Ampunan dari Allah itu akan berpengaruh besar pada semua aktivitas yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim.